Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Haddatsana Abdul Malik bin Amrin wa Abu Sa'id qala haddatsana Sulaiman bin Bilal an Umarah bin Ghaziyah an Abdullah bin Ali bin Husain an abihi Ali bin Husain an abihi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-bakhilu man dzukirtu 'indahu thumma lam yusalli 'alayya sallallahu alaihi. Qulu jama'atan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-bakhilu man dzukirtu 'indahu thumma lam yusalli 'alayya sallallahu alaihi wasallam. Al-bakhilu man dzukirtu 'indahu thumma lam yusalli 'alayya sallallahu alaihi wasallam. Al-bakhilu man dzukirtu 'indahu thumma lam yusalli 'alayya sallallahu alaihi wasallam. Al-bakhilu man dzukirtu 'indahu thumma lam yusalli 'alayya sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Ahmad. Hadza hadis isnaduhu qawi. Hadis ini sanadnya sangat kuat sekali. Ya, ada dua jalur, dari jalur Ahlul Bait dan dari jalur yang lainnya. Anak-anakku yang kucintai, orang bakhil kata Rasul adalah orang yang ketika namaku disebut di dekatnya dia tidak bersolawat kepadaku sallallahu alaihi. Jadi orang yang tidak mau bersolawat sallallahu alaihi ketika nama nabinya disebut, dia mendengar, maka dia termasuk orang yang bakhil. Celakalah kita kalau sampai dicap bakhil oleh nabinya sendiri. Kalau saya dicap bakhil oleh orang lain masih mungkin sakit rasanya, tapi masih mending. Bagaimana jadinya kalau seorang mukmin muslim dicap bakhil oleh nabinya sendiri? Padahal Nabi itulah yang akan memberinya syafaat di yaumil akhirat. Siapa yang bakhil? Orang yang ketika namanya disebut dan dia mendengar, dia tidak bersolawat kepadanya sallallahu alaihi. Saya ingin kita ini peka. Telingamu peka, pikiranmu peka, hatimu peka, mulutmu peka. Begitu nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi, langsung telinganya mendengar itu, pikirannya langsung menangkap itu, hatinya, mulutnya langsung bersolawat. Jangan pakai jeda, jangan ada loading. Begitu misalnya saya tes, ya kamu langsung jawab, singkat, cuma satu kalimat, sallallahu alaihi, singkat. Ya,
Coba saya tes. Mari kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nggak usah nunggu bareng-bareng, masing-masing bersolawat. Nggak usah jeda, langsung. Saya ulangi lagi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Cepat, sallallahu alaihi. Enggak usah dipanjang-panjang juga, sallallahu alaihi, enggak usah, sallallahu alaihi. Cukup. Enggak usah terlalu kenceng, tapi juga jangan dalam hati. Keluarkan. La'alla sautak, mudah-mudahan suara solawatmu ketika mendengar Nabi itu menjadi sabab kelak nanti di akhirat kamu akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi. Jelas? Kompak semua. Usikum wa iyaya. Ini di masyarakat masih jarang sekali. Nama nabinya disebut. Bahkan langsung, bukan cuma nama Nabi dan Rasul, langsung dengan namanya Muhammad sallallahu alaihi. Loadingnya kelamaan. Hati-hati, bisa-bisa Allah tutup pikiran kita karena itu. Kalau kita peka dengan panggilan Rasul, kalau kita peka dengan nama beliau, kalau kita peka dengan suara orang menyebut namanya, maka insya Allah Allah akan memberi kita kecerdasan yang lebih. Latihannya dari sini aja. Kalau nama nabinya saja nggak peka, padahal dialah yang menunjukkan yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. Kalau nama nabinya saja yang nanti di akhirat akan memberinya syafaat ketika tidak ada yang dapat beri syafaat. Kalau nama nabinya saja, yang mana nabi itulah yang nanti akan menaungi kita di yaumul akhir, kok tidak peka, lalu nama siapa lagi? Ada amrun azim. Ini bukan soal sepele, bukan bab kecil, bukan hal yang remeh. Ini soal yang besar. Soal yang besar. Kita diberi pita suara, kita diberi otak, kita diberi hati, kita diberi pendengaran. Ya, ibarat ini sedekah kita. Inilah ibadah kita. Begitu namanya mendengar nama Rasul, langsung sallallahu alaihi. Supaya telinganya mendapatkan pahala, supaya mulutmu mendapatkan pahala, supaya pikiran dan hatimu mendapatkan pahala. Al-bakhil, sekali lagi, al-bakhil, pelit, bakhil. Orang yang ketika namaku disebut di dekatnya, tsumma lam yusalli alayya sallallahu alaihi. Jelas semuanya? Nggak usah caranya sholawat gimana kalau nama disebut. Nggak usah nunggu orang yang sholawat itu selesai. Jadi nggak usah nunggu. Misalnya saya menyebut, misalnya nih, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Terus kamu sallallahu alaihi, itu loading. Langsung. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Langsung. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Begitu. Masya Allah. Kalau ini dilakukan secara berjamaah,
syafaatnya Rasul turun kepada jamaah. Pondok kita mendapatkan syafaatnya Rasul, tanahnya, tumbuh-tumbuhannya, airnya, bangunannya. Kamu yang ada di sini, kita yang ada di sini mendapatkan syafaatnya, mendapatkan rahmatnya. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Barang siapa yang bersolawat kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi, maka Allah akan membalasnya dengan 10 salawat. Membalasnya Allah itu dengan 10 rahmat. Jadi satu kali kamu salawat tadi sallallahu alaihi, maka Allah menurunkan 10 rahmatnya. Masya Allah. Berapa kali sehari nama Rasul disebut di dekat kita? Berapa kali tadi khotib menyebut namanya beliau? Berapa kali kita sholat menyebutnya? Adzan berapa kali kita menyebutnya? Satu-satunya nama di dunia ini sampai hari kiamat yang kita dianjurkan untuk langsung mengucapkan sholawat atasnya ketika namanya disebut hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Tidak ada nama yang itu loading tuh, sana itu loading. Orang yang loading sholawatnya hada amruka. Saya sudah menyampaikan ini, balaghtuka. Kamu mau loading, nggak loading, hada amruka. Amruka amam Allah, amruka amama Rasulillah. Ana bari, ana balaghtu. Ya Rab, balaghtu hadzal hadis. Allahumma fashhad. Ya Allah, saksikan, sudah saya sampaikan. Jadi jangan saya disalahkan nanti. Maka kalau ada yang nggak menjawab, ada yang tidak langsung bersolawat ketika namanya sebut, ana bari, saya sudah bebas. Anta mas'ul amam Allah, anta wahdaka mas'ul amam Rasulillah sallallahu alaihi. Mafhum? Di masjid, di lapangan, di rumah, di mana saja, begitu nama Rasul disebut, begitu nama Nabi disebut, jangan loading, langsung sallallahu alaihi. Jelas semuanya? Kan kita gak ngeluarkan apa-apa, cuma satu kalimat sallallahu alaihi. Itu aja, gak pakai tenaga. Orang sakit, bahkan orang sekarat sekalipun masih bisa dia sallallahu alaihi. Kok tidak mau? Pantes kalau Rasul mengatakan anta bakhil. Kalau sudah begitu, rahmat mau turun, nggak bisa. Man shalla alayya sholatan mafi. Aqrabuhum ilayya yaumal qiyamah aktsaruhum alayya sholatan. Orang yang paling dekat denganku pada hari kiamat, kata Rasul, adalah orang yang paling banyak bersolawat kepadaku. Jelas semuanya? Ya, saya ingin lihat, dengar, dan terus kamu sampaikan kepada masyarakat. Jangan loading, jangan jeda. Sama dengan akad nikah. Akad nikah itu kalau mazhab Syafi'i kalau jeda nggak sah itu. Ankahtuka wa zawwajtuka bi ibnati fulana bla bla bla, kan? Bimahar kada halan. Terus kamu jawabnya qabil tu, khalas. Aid marrah tsaniyah. Ada mazhab Syafi'i, enggak boleh jeda. Enggak boleh mikir. Karena ketika mikir itu kata bisa jadi kamu masih ragu untuk qabil tu. Makanya dalam mazhab Syafi'i begitu nikah itu ankahtuka wa zawwajtuka bibnati fulanah bla 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 bimahar madkur halan qabiltu nikaha wa taswijaha bimahril madkur halan. Enggak boleh jeda antara ankahtuka
bapaknya perempuan itu berhenti dengan kamu mengucapkan qabil itu, jangan jeda. Apalagi sambil main-main. Halan. Qabil tuh, udah marfu. Jelas. Apalagi mendengar nama Nabi Muhammad disebut. Apalagi mendengar itu. Wa hadza aula. Tentu lebih utama. Jelas semuanya. Al-bakhil man dzukirtu indahu thumma lam yusalli alayya sallallahu alaihi wasallam. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mafhum? Ya kayak gitu kan enak. Ya, jangan dibuat-buat, jangan buat mainan. Jangan juga buat mainan. Nama Nabi sebut, jangan. Apa? Selawat apa? Ini harus khusyuk, khashi'in. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Berat kecuali orang-orang yang khusyuk, termasuk khusyuk dalam salawat. Nama Nabi disebut. Apalagi misalnya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Apa? Kan enggak susah kan? Sallallahu alaihi enggak usah kan? Jangan dibuat main-mainan. Apalagi dibuat guyonan. Ini nama bukan sembarang nama. Hadza khairul bashar wa hadza khairul bariyah. Khairul anam, khairu khalqillah. Sadiqul wa'dil amin. Apalagi Rasulullah khatamal anbiya'i wal mursalin. Gelarnya banyak sekali. Rasulullah itu sebutannya khairul anam, khairul bariyah, khairul bashar, khairu khalqillah. Sayyidul Anbiya, Khatamul Anbiya'i wal Mursalin. Apalagi? Rasulullah, Nabiullah, Habibullah, Syafi'una, wa qurrati a'yunina, wa habibina. Banyak sekali. Coba, ada nggak nama lain yang begitu? Siapa nama yang bisa kita sebut sebanyak itu gelarnya? Hunaka al-anbiya wal mursalin, al-anbiya wal rusul. Naam, lakin Muhammad sayyiduhum. Hunaka bashar, uzama, kibar, syurafa, lakin Muhammad ashrafuhum, Muhammad khairuhum, Muhammad ahsanuhum. Coba. Mafhum? Usikum wa iyaya hadhihi wasiyati lakum jami'an. Jangan bakhil untuk sekedar mengucapkan sholawat ketika mendengar nama Nabi disebut di dekatnya. Aqulu qouli hadza Astaghfirullahaladzim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.